Halo, seperti di judulnya, ya, kita akan bahas tentang bakteri namanya Streptococcus ya. Bisa dilihat dari namanya ya, coccus berarti dia bentuknya bulat ya. Kemudian dia strep itu artinya dia berantai. Jadi dia bentuknya jika kita lihat di mikroskop itu dia bentuknya bulat dan berantai. Susunannya berantai. Streptococcus merupakan bakteri gram positif dan berantai, kemudian kelompok bakteri yang besar, beberapa flora normal, dan sebagian lainnya menimbulkan penyakit. Jadi dia kelompoknya besar, macamnya banyak. Karena macamnya banyak, kelompoknya besar ini dia diklasifikasikan ada 4 pengklasifikasian dia yang berbeda-beda. Yang pertama bisa diklasifikasikan melalui morfologi koloni dan reaksi pada hemolitik. Ya, jadi ada alfa, beta, gamma itu dia klasifikasinya bisa dari situ. Kemudian klasifikasi yang kedua bisa dibedakan berdasarkan spesifisitas serologik yang dibedakan dari dinding sama kapsul. Jadi dia ada antigen pada dinding dan kapsul yang berbeda-beda yang bisa kita klasifikasikan. Kemudian yang ketiga bisa diklasifikasikan berdasarkan reaksi biokimia dan resistensi terhadap faktor fisik dan kimia. Kemudian terakhir pada ciri ekologi. Ini gambar mikroskopis dari Streptococcus ya, jadi dia kokus dan berantai. Ini ada rantainya. Di diagram positif ya, warna ungu dari kristal violet dan iodin. Kemudian klasifikasi, jadi kan ada banyak. Ini yang kita klasifikasi yang pertama tadi, morfologi koloni dan reaksi pada hemolitik ya. Klasifikasinya ini hemolisis. Jadi digolongkan ada 3. Yang pertama beta. Beta itu eritrositnya mengalami lisis sempurna. Jadi dia merusak sel darah merah secara sempurna. Ditandai kalau di media itu ada zona jernih yang luas. Kemudian hemolisis alfa, eritrosit sebagian mengalami lisis. Jadi dia hanya melisiskan sel darah merah itu sebagian saja. Di mana hemoglobin ini dicerna membentuk methemoglobin ya. Ditandai warna kehijauan di sekitar pertumbuhan. Jadi kalau hemolisis beta tadi zona jernih, alfa ini dia warnanya hijau pada media. Kalau gamma tidak terjadi lisis pada eritrosit, tidak ada perubahan pada media. Biasanya digunakan agar darah ini kita gunakan darah dari domba 5%. Ya, ini kalau digambarkan seperti ini, ya kita eh, inokulasikan bakteri ini secara strik 16 gitu ya. Ini gambaran dari pengklasifikasian Streptococcus tadi ada beta, gamma, beta, alfa, sama gamma itu ya. Ini yang dia tidak ada sel darah merah, berarti zona. Oh, ini dia ada zona sel darah merahnya, dia ada lisis sempurna, jadi dia ada zona beningnya di sini. Kemudian alfa, beta, alfa. Kalau alfa itu dia zona hijau ya. Jadi dia ada warna hijaunya. Jadi sebagian saja yang lisisnya. Di mana tadi dijelaskan hemoglobin bentuk methemoglobin. Kemudian yang terakhir ini gamma ya, harusnya dia tidak melisiskan sel darah merah. Jadi kalau kita lihat di media, ya, yang hijau tadi dikatakan dia hemolisisnya alfa. Kemudian ini ada zona beningnya, ini dia beta, eh, melisiskan sel darah merah secara sempurna. Kemudian yang putih ini dia gamma, ya dia. Jadi beta, alfa, gamma. Di gamma dia tidak melisiskan sel darah merah. Jadi tidak ada zona beningnya. Ini kan cuman warna dari goresannya, gores dari jarum ose. Kalau ini juga dia beta ya, dia ada zona beningnya. Kemudian klasifikasi yang kedua tadi dari serologinya. Kalau serologi itu dibagi menjadi 5. Ini menurut dinding sel itu oleh serologi Lancefield digolongkan dari A sampai H dan K sampai U. Serologi Streptococcus grup A, jadi dia grup A dinding selnya itu mengandung karbohidrat ramnose N-asetil glukosamin. Grup B mengandung karbohidrat polisakarida ramnose glukosamin. Grup C ramnose N-asetil galaktosamin. Grup D glycerol teoik acid atau D-alanin dan glukosa. Kemudian grup E glycoporinanosil N-asetil galaktosamin. Gitu ya.
Untuk metodenya, ekstraksi biakan tersentrifugasi dengan HCl, HNO3, kemudian dan formamida panas. Kemudian lisis enzimatik sel Streptococcus, pepsin dan tripsin, mengubah suspensi sel dalam autoklav. Kemudian polisakarida kapsular untuk klasifikasi Streptococcus pneumonia menjadi lebih dari 90 tipe dan Streptococcus grup B, termasuk Streptococcus agalacte. Kemudian yang ketiga dibedakan berdasarkan reaksi biokimia, terdiri dari uji gula-gula, fermentasi karbohidrat, ya pemeriksaan adanya enzim, dan uji sensitivitas atau resistensi terhadap agen kimia tertentu. Kemudian yang kedua dilakukan setelah pertumbuhan koloni dan hemolitik. Kemudian yang ketiga digunakan untuk spesies Streptococcus yang tidak bereaksi dengan substansi spesifik grup A, B, C, F, dan G. Ya, ini gambaran pengklasifikasian berdasarkan Lanzafilter tadi berdasarkan karbohidrat ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, kemudian H sampai U ya. Kemudian normal habitatnya, kemudian ini gejala signifikan pada berbagai macam spesies tadi ya. Ada Streptococcus pyogens, agalacte, Enteroficalis dan sebagainya. Kita bahas yang pertama itu spesies dari Streptococcus pyogens. Jadi dia merupakan SAG, Streptococcus A group ya. SAG itu Streptococcus A group atau gas. Hemolisisnya dia beta. Zona beningnya itu kalau diukur sekitar 1 cm. Penyebabnya invasi lokal dan sistemik. Kemudian bersifat PRI positif. PRI itu pyridonyl arilamidase. Sensitif terhadap basitrasin. Ya, kita bedakan dari sebagian banyak Streptococcus itu bisa kita gunakan pakai antibiotik basitrasin, di mana kalau dia sensitif, jadi ada zona hambatnya itu kemungkinan Streptococcus pyogens. Kemudian untuk morfologi mikroskopisnya berbentuk kokus berantai, panjang rantai bervariasi bergantung pada faktor lingkungan, gram positif tetapi dapat berupa gram negatif pada penyimpanan lebih dari 1 malam. Itu ya, jadi harus berhati-hati. Harusnya dia gram positif, tapi kalau disimpan terlalu lama dia bisa menyebabkan pewarnaan gram negatif. Kapsul mengandung asam hyaluronat, jadi menghambat fagositasis. Kapsul terikat dengan CD44 yang terdapat di sel epitel manusia. Ya, dinding sel mengandung protein, M3-nya MTR, kemudian dia ada karbohidrat dan peptidoglikan. Jadi biasanya bakteri kan cuma ada peptidoglikan, tapi dia ada proteinnya, M3-nya MTHR, fimbrianya tersusun atas protein M dan diselubungi oleh asam lipoteikoat. Asam lipoteikoat penting untuk perlekatan ke sel epitel inang. Ya, ini gambar dari Streptococcus ya, pyogens. Berarti ini visualisasi dari berbagai macam antigen pada Streptococcus ya. Jadi ada protein M pada Fimbria, ada lipoteikoat asid LTA ini pada flagella juga. Untuk eksotoksinnya, dari toksin yang dikeluarkan racun itu ya, ada 3, SPEA, B dan C. Kemudian ini antigennya ada M, LTA, kemudian ada kapsul, ada dinding sel, kemudian plasma membran, kemudian untuk adesin, perlekatan ke sel inang termasuk kepada sel manusia itu biasanya melalui protein M, kemudian LTA, lipoteikoid acid, dan protein F dan SWB. Kemudian invasinya, jadi supaya dia bisa berpindah itu ya dia pakai toksin namanya streptolisin, streptokinase, sama protease. Ini antigen, toksin, dan enzim pada Streptococcus pyogens. Jadi dia kapsulnya ada asam hyaluronik asid yang dikatakan dia dapat melewati fagositosis. Ya, fagositosis kan artinya dalam tubuh kita kalau ada zat asing itu akan dimakan oleh fagositosis, ini prosesnya itu ya. Cuma dia karena ada kapsul, ada asam hyaluronat, dia bisa lolos dari fagositosis itu. Kemudian ada sel membran, peptidoglikan, grup karbohidratnya tadi dikatakan C, R, dan T, lipoteik asid LTA. Ya, ini berbagai macam toksinnya ada streptolisin, NADase, hyaluronidase, streptokinase, streptodornase, streptolisin, pyrogenesis, exositosin. Bahasanya
Di sini di protein M itu untuk faktor virulensi. Dia menyebabkan demam rematik dan bereaksi silang dengan otot jantung. Kemudian substansi T tidak berhubungan dengan virulensi dan bersifat labil. Kemudian bersama protein T ada antigen permukaan lain yaitu protein R. Jadi katakan dia ada 3 protein MTR pada apa namanya gini kapsul. Kemudian toksin dan enzimnya, toksinnya ada streptokinase atau namanya fibrinolisin. Dia mengubah plasminogen menjadi plasmin pada fibrin dan protein lain. Kemudian ada toksin namanya streptodornase atau namanya streptokokal deoksiribonuklease. Dia mendemopolimerasi DNA. Kemudian hyaluronidase tadi memecah asam hyaluronat, substansi dari jaringan penyambung untuk membantu penyebaran bakteri. Kemudian ada eksotosin pirogenik, toksin eritrogenik. Terdapat 3 yaitu ABC, eksotosin A disebut dengan GAS tadi ya, grup A Streptococcus dan memiliki vaga lisogenik. Kemudian ada NADase, diposporinidin nukleotidase, kemampuan bakteri untuk membunuh leukosit. Kemudian ada hemolisin atau namanya streptolisin, ada 2 yaitu streptolisin O, berat molekulnya 60.000, aktif dalam bentuk tereduksi dan aktif pada oksigen, zona hemolitiknya di bawah medium, dan streptolisin S terbentuk jika ada serum, zona hemolitiknya di bawah permukaan. Kemudian morfologi makroskopis, jadi kita lihat di media itu dia membentuk koloni diskoid, diameternya 1 sampai 2 mm. Hemolitiknya beta, artinya dia melisiskan sel darah merah secara sempurna. Ini namanya diskoid itu dia ada seperti 2-2 gitu ya. Kemudian kalau beta sekali lagi dia ada zona jernihnya di sini, di sekitar goresan. Sifat pertumbuhan dan biokimia dia fakultatif anaerob. Jadi dia bisa hidup di lingkungan ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Pertumbuhan pada medium butuh serum atau darah. Jadi karena dia melisiskan sel darah merah tadi ya, beta hemolisis. Fermentasi laktosa, salisin, dan trihasol, tapi tidak dengan inulin, sorbitol, dan manitol. Hidrolisis asam amino, arginin, dan PRY. Kemudian patogenitas, penyakit terjadi karena invasi, jadi bakterinya pindah, menyebabkan erysipelas. Dari selulit superficial dengan batas lesi tegas, nyeri berwarna merah dan terang. Kemudian demam nifas, yaitu kuman masuk ke uterus sesudah bersalinan. Kemudian bakteri myelofibrosis, infeksi luka traumatik. Ya. Ini kabar dari erysipelas. Ya. Penyakit karena invasi erysipelas. Kemudian penyakit pada infeksi lokal bisa menyebabkan radang tenggorokan, scarlet fever, rash, yaitu kuman terdapat di faring. Kemudian ada impetigo, pembentukan vesikopustul di bawah stratum corneum atau bagian kulit yang mengelupas. Kemudian endokarditis bakterialis dekrusi pada katup jantung. Itu yang paling kalau parah. Ini bukan hemolisisnya, ini namanya scarlet fever. Kemudian ini namanya impetigo. Ini kalau pada jantung ya. Kalau sudah sistemik tidak bisa tidak segera disembuhkan, dapat sistemik menyebabkan endokarditis, penyakit pada jantung. Kemudian uji laboratorium diagnostik, spesimennya berupa apusan tenggorokan, pus atau nanah, kemudian darah diambil untuk kultur. Serum diambil untuk pemeriksaan antibodi. Kemudian apusan kokus tunggal tidak berantai dan tampak gram negatif, berarti kemungkinan streptococcus. Kemudian kulturnya uji hemolisisnya agar darah lempeng di mana dia beta hemolisisnya. Dihemolisiskan sel darah merah, ada zona beningnya. Kemudian uji cepat dengan antigen spesifik grup A dan tes PRY dengan uji antibiotik basitrasin di mana Streptococcus biogens ini dia sensitif, tadi dikatakan di awal dia sensitif terhadap antibiotik basitrasin. Untuk pengobatan first line pertolongan pertama itu biasanya digunakan penisilin ya. Kemudian intramuskular penisilin, jadi injeksi yang disuntikan di otot. Kemudian ada besantin, amoxicillin. Kemudian pada orang yang alergi terhadap penisilin bisa gunakan antibiotik lain,
yaitu eritromisin, klaritromisin, cefalexin, clindamycin, dan azitromisin. Dosisnya di bagian untuk anak-anak bagian sini, untuk dewasa di bagian sini. Ya. Kemudian epidemiologi pencegahan dan pengendalian flora normal dapat menimbulkan penyakit jika terjadi invasi. Penularan terjadi melalui orang karier, melalui droplet dari pernafasan atau melalui kulit. Kemudian penyebaran kuman dapat dicegah dengan adanya ventilasi yang baik, sinar UV, dan susu yang telah dipasteurisasi. Sekian untuk pembahasan tentang Streptococcus, semoga bermanfaat. Selamat belajar.